warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nurrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan anggota koperasi Pangkal Perjuangan Karawang. Alasan memilih judul berhubungan dengan tempat kerja praktik. Saya memilih kerja praktik di koperasi karena saya sambil kerja praktik bekerja di koperasi tersebut, sehingga memudahkan saya agar tidak mencari tempat kerja praktik yang lain. Pekerjaan yang dilakukan oleh kepala koperasi kepada saya yaitu menjadi mencatat pengeluaran. Terkadang saya juga menjadi mencatat beberapa pengiriman barang yang masuk. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh koperasi itu yaitu tidak adanya pencatatan pada saat keluar barang dan penjualan. Solusi dapat menggunakan media aplikasi tentang sistem penjualan. Rencananya ingin segala jenis kegiatan dapat terperinci dalam pembukuan dan pengaplikasian tersebut. 7. Gambaran umum. Sesuai pencatatan sejarah, KPRI PP didirikan pada tahun 1978 dengan surat Bupati Karawang nomor 07 SKPS 04 1978 tanggal 25 Januari 1978. Dulu namanya Koperasi Karyawan Pemda tingkat 2 Karawang. Adanya para pendirinya Koperasi Karyawan Pemda tingkat 2 sebanyak 5 orang. Semuanya para karyawan Pemda tingkat 2, yaitu 1. Bapak Suhedi Martadireja. 2. Bapak Engkom Junaidi. Yang ketiga Bapak Idi Sukandi. Yang ketiga Bapak Hasan. Dan yang kelima Bapak Haji M. Jarkasih. Atas dasar tersebut, Bupati Karawang memberikan kepercayaan kepada 5 pendiri koperasi Pemda tingkat 2 Karawang. Diberikan mandat sebagai pengurus pertama Koperasi Karyawan Pemda tingkat 2 Karawang sebagaimana isi surat Bupati Karawang 07 SKPS 024 1978 tanggal 25 Januari 1978. Ini adalah logo perusahaan. Yang ketiga, profil perusahaan. Nama perusahaan KPRI Pangkal Perjuangan, tanggal didirikan 25 Januari 1978, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Karawang Kulon, Karawang Timur, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314. Jenis perusahaan koperasi. Jumlah karyawan 20 karyawan. Tujuan pustaka. Grand Theory. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu ilmu untuk mengarahkan orang-orang berbeda yang mencapai tujuan yang sama dalam organisasi dengan cara terorganisasi dan memiliki rencana untuk mengelola sumber yang ada secara efektif dan efisien. Tujuan pustaka. Midley Theory.
Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan suatu rangkaian proses analisis, perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian sebuah kegiatan pemasaran di mana tujuan ia gunakan mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Teori pendapatan. Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam perekonomian yang berperan meningkatkan derajat orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Besarnya pendapatan seorang tergantung dari jenis pekerjaannya. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha, baik berupa uang maupun barang. Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang diterima oleh orang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa dan dividen, serta pembayaran transfer dan penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial seperti asuransi pengangguran. Tujuan dan metode. Tujuan praktek. Kerja praktek dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam dunia pekerjaan dengan bekal ilmu diperoleh selama masa kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka library research, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku jurnal seperti sumber data. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis sebagai literatur yang ada. Pelaksanaan KP. Tugas yang dilakukan. 1. Pelaksanaan KP. Kegiatannya mahasiswa diharuskan untuk melakukan kerja praktik di setiap instansi yang diterima. 2. Pengajuan proposal KP. Kegiatannya mahasiswa dilakukan untuk membuat proposal pengajuan kerja praktik. Yang ketiga, penyusunan laporan dan artikel kerja praktik. Kegiatannya mahasiswa diharuskan menyusun laporan dan artikel yang bersifat individu. Yang keempat, pengumpulan laporan KP. Kegiatannya laporan dikumpulkan apabila telah dipresentasikan dan direvisi, juga sudah mendapatkan persetujuan dari dosen, pembimbing, dan koordinator KP. Uraian pelaksanaan kerja praktik. 1. Tugas utama, yaitu 1. Menghitung beberapa jumlah pengeluaran. Yang kedua, mengeluarkan barang berdasarkan permintaan barang yang diminta pihak koperasi. Yang ketiga, mencatat barang yang masuk dan keluar dari gudang dalam kartu stok gudang. Yang kedua, tugas pendukung. 1. Mencatat pengeluaran. Yang kedua, membantu mencatat harga. Kesimpulan dan saran. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Setelah dilakukan dan diamati permasalahan yang ada di tempat kerja praktik, itu mendapatkan pendapatan. Jadi masalah yang dalam melakukan administrasi pembayaran dan pinjaman itu bahwa uang per bulannya akan dibukukan oleh pihak keuangan. Solusi dari permasalahan yang ada pada Koperasi KPRI Pangkal Perjuangan saat ini tidak ada pencatatan sehingga keuangan tidak mengetahui berapa orang yang meminjam. Maka dari penulis berharap pihak keuangan harus
dapat menyediakan sebuah aplikasi yang di dalamnya menyediakan berapa uang yang akan dikeluarkan. Kesimpulan dan saran, kerja praktik juga merupakan wadah untuk menuangkan ide dan gagasan para mahasiswa dalam melakukan kegiatan nyata, sehingga kondisi seperti itu membuat proses pemahaman selama di bangku perkuliahan lebih baik. Selain itu, mahasiswa mendapatkan apa yang belum didapatkan selama di bangku kuliah atau pengalaman baru. Dan sebagai pengembangan proses ide yang selalu berkembang, penulis berharap agar pihak-pihak yang bersangkutan akan memberikan kesempatan bagi saya agar dapat melaksanakan kegiatan magang yang akan dilakukan dari Koperasi KPRI Pangkal Perjuangan, dan dalam pelaksanaan saya harap pihak koperasi untuk membimbing saya dapat dalam kegiatan kerja praktik yang saya jalani. Saran dari permasalahan yang ada pada kantor KPRI Pangkal Perjuangan saat ini, tidak ada pencatatan sehingga keuangan tidak mengetahui bahwa berapa orang itu meminjam. Maka dari itu penulis berharap pihak keuangan harus dapat menyediakan sebuah aplikasi yang di dalamnya menyediakan berapa uang yang akan dikeluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.